Udah bayar hutang pokok pinjol, nah sisa tinggal denda atau sisa tinggal bunganya apa aja. Apakah kita akan tetap diteror kalau kita nggak punya atau mungkin nggak melunasi semuanya gitu ya. Intinya masih belum ada uang nih buat melunasi bunga dan juga denda. Kalau memang ada denda, apakah tetap akan diteror? Oke, jadi mungkin contoh kasusnya adalah ketika teman-teman mungkin punya utang sebesar 3 juta gitu ya. Nah, utang 3 juta ini sebenarnya utang pokok kalian itu sekitar 2,5 juta. Ada bunga 500 yang harus teman-teman bayar gitu ya. Nah, kalian cuma punya uang itu untuk membayar utang pokok. Nah, untuk bayar bunganya ini, sisanya ini teman-teman belum punya uangnya. Kira-kira apakah tetap akan diteror? Apakah akan ada DC lapangan yang akan datang? Nah, ini tetap ya teman-teman ya. Intinya gini, ketika kita tidak bisa membayar sesuai dengan jumlah tagihan pinjol, maka otomatis ya mau nggak mau kita akan tetap dianggap tidak bisa membayar utang tersebut atau tidak bisa melunasi utang tersebut. Dalam artian ya kita galbay gitu ya, meskipun udah bayar sebagian. Tapi biasanya kalau itu adalah ada nilai minimum sih teman-teman ya. Jadi kalau misalnya kalian utangnya itu katakanlah 2,5 juta, ya sorry 3 juta dan kalian utang pokoknya 2,5. Nah, maka kalian bayar seperti ini nih teman-teman ya. Kalian bayar, maka sebenarnya itu udah masuk ke nilai pembayaran minimum. Biasanya utang kalian akan bertambah dan nilai bunganya akan bertambah. Dan mungkin kalau hal seperti itu tidak akan diteror sih ya. Kecuali memang bunga dan denda kalian itu udah lebih dari 100%. Meskipun kalian bayar utang pokoknya, kayaknya itu bakal terus diteror. Karena biasanya yang nominal yang kalian bayarkan itu masih di bawah nilai minimum yang harus dibayarkan, yang bisa dibayarkan. Ya, semoga mengerti ya. Jadi misal dari sebuah aturan pinjol atau tagihan, itu ketika teman-teman ada tagihan 3 juta gitu ya teman-teman ya. Nah ternyata pembayaran minimum itu cuma 750.000 nih, 750. Nah kalian punya uang 2,5 nih untuk bayar pokoknya. Nah itu udah masuk ke pembayaran minimum tadi. Jadi insya Allah aman-aman aja ya. Tapi kembali lagi kalau misalnya kasusnya seperti sebelumnya ya nggak bisa kayak gitu ya teman-teman ya. Oke, jadi mungkin segitu dulu. Semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat. Jadi intinya kalau misalnya nggak ada dana, nggak ada biaya, udah jangan sampai ngutang sana sini hanya demi melunasi ini. Ini contoh kasusnya adalah ya tinggal 500.000. Bagaimana kalau contoh kasusnya itu tinggal 5 juta gitu bunganya? Nah kan nggak mungkin kejangkau. Oke, kalau 500.000 mungkin kita bisa pinjam dulu deh ke saudara atau ke keluarga gitu ya. Langsung kita lunasi dan kita nanti pelan-pelan akan nyicil ke saudara kita gitu ya. Kita usahakan. Tapi gimana kalau misalnya bunganya itu ternyata 3 juta, 4 juta yang nggak mungkin kita bisa dapatkan dalam waktu cepat. Nah itu sangat-sangat tidak disarankan untuk pinjam di tempat lain atau gali lubang dan juga tutup lubang. Oke? Semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.